Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam. Sok. Maaf, izin buat wawancara boleh nggak Teh? Oh, boleh, boleh. Nggak apa-apa, tentang sejarah. Oh, iya boleh. Paling di rumah aja tuh ya, jangan di sini teh. Oh iya, boleh ya Teh ya? Boleh. Ya. Boleh masuk teh. Di sini ya. Iya Teh, di sini aja. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Saya dapat tugas dari dosen pendidikan sejarah kebudayaan Islam di MI untuk menanyakan beberapa pertanyaan mengenai sejarah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama saya akan menanyakan, Ibu tahu tidak nama dari ayah Nabi Muhammad SAW? Abdullah Sedangkan ibunya Bu, Siti Aminah. kalau kakek Nabi Rasulullah namanya siapa Bu? Abdul Muthalib. Sedangkan paman Nabi Muhammad, Abu Thalib. kalau wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu apa? Surat apa? Surat Al-Alaq 1 sampai 5 Lalu tempat berholwat Nabi Muhammad itu di gua apa ya Bu? di Gua Hiro. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu waktunya. Izin wawancarai mengenai sejarah Nabi Muhammad SAW. Nah, langsung aja ya Kak. Yang pertama, siapakah nama ayah dari Nabi Muhammad SAW? Abdullah. Lalu, siapakah nama ibu Nabi Muhammad SAW? Aminah. Lalu, kapan Rasulullah SAW lahir? Hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau tanggal 22 April. Lalu, umur berapa Rasulullah SAW wafat? Di usia 63 tahun. Lalu, apa nama peristiwa ketika Rasulullah SAW diberi wahyu mengenai perintah sholat? Isra Mi'raj Lalu, Rasulullah SAW pernah hijrah dari kota apa ke kota apa dan Dari- berdakwah? dari kota Mekah ke kota Madinah. Lalu, siapa nama kakek Rasulullah SAW? Abdul Talib. Lalu, siapa nama paman Rasulullah yang baik kepada Rasulullah dan tidak sempat masuk Islam ketika wafatnya? Abdul Talib. Lalu, siapa sahabat Rasulullah yang menjadi khalifah pengganti Rasulullah SAW setelah wafat? Abu Bakar As-Siddiq. Lalu, sahabat Nabi yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin ada berapa? Ada 4. Lalu, apa nama gua yang menjadi tempat berkhawat atau beribadah Rasulullah? Gua Hiro. Lalu, wahyu yang pertama diturunkan kepada Rasulullah SAW adalah Wahyu Quran surat. Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Lalu, sebutkan dua istri Rasulullah. Siti Khadijah sama Aisyah. Lalu, pada umur berapa Nabi Muhammad SAW menikahi Khadijah? Di usia 25 tahun. Lalu, apa mukjizat terbesar yang diterima Nabi Muhammad dari Allah? Al-Quran. Terima kasih Kak. Bersama. Assalamualaikum Dek. Waalaikumsalam Kak. Maaf mengganggu waktunya. Ya gak apa-apa. Kakak di sini akan mewawancari Ade mengenai sejarah Nabi Muhammad SAW. Langsung aja ya Dek. Ya. Yang pertama, siapa nama ayah dari Nabi Muhammad SAW? Abdullah. Lalu, siapa nama ibu dari Nabi Muhammad SAW? Siti Aminah. Lalu, siapa nama kakek Nabi Muhammad SAW? Abdul Muthalib. Lalu, siapa nama paman dari Nabi Muhammad SAW? Abu Thalib. Lalu, kapan Nabi Muhammad lahir? 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Lalu, mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad adalah Kitab suci Al-Quran.
Lalu sebutkan 2 istri Nabi Muhammad SAW. Siti Khadijah dan Siti Aisyah. Lalu pada umur berapa atau usia berapa Nabi Muhammad wafat? 61. Lalu jumlah khulafaur rasyidin itu ada berapa? 4 orang. Lalu pengganti dari Nabi Muhammad SAW setelah wafat yang menjadi khalifah. Umar bin Khattab. Terima kasih ya Dek. Sama-sama Kak. Maaf mengganggu waktunya. Ya gak apa-apa. Assalamualaikum Dek. Waalaikumsalam Kak. Maaf ya mengganggu waktunya. Iya, gak apa-apa Kak. Nah sebelumnya kakak mau menanyakan perihal tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Nah langsung aja ya Dek. Yang pertama, tahu nggak ada nama dari ayah Nabi Muhammad SAW? Abdullah. Ya. Yang kedua ya Dek ya. Siapa nama ibu Nabi Muhammad SAW? Siti Aminah. Lalu Nabi Muhammad SAW lahir di mana? Di kota Mekah. Pada tanggal? 12 Rabiul Awal tahun gajah. Ya, lalu Nabi Muhammad wafat pada umur berapa? 63 tahun. Lalu peristiwa ketika Nabi Muhammad diberikan wahyu mengenai perintah sholat itu disebut peristiwa apa? Isra Mi'raj. Lalu Nabi Muhammad pernah hijrah dari kota apa ke kota apa, mau berdakwah sembunyi-sembunyi lalu terang-terangan? Mau ke kota Mekah ke Madinah. Ya. Lalu siapa nama kakek dari Nabi Muhammad SAW? Abdul Muthalib. Lalu ada paman Nabi Muhammad SAW yang baik dan belum sempat untuk masuk Islam itu siapa? Abu Talib. Lalu pengganti dari Nabi Muhammad SAW setelah wafat yang menjadi khalifah itu siapa? Abu Bakar Asy-Siddiq. Lalu jumlah khulafaur rasyidin atau sahabat Nabi yang menjadi khalifah itu ada berapa? Ada 4. Lalu yang selanjutnya, apa nama gua yang dijadikan untuk berholwat Nabi Muhammad SAW? Gua Hiro. Lalu wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah surat. Al-Alaq ayat 1-5. Lalu sebutkan 2 nama istri Nabi Muhammad. Siti Khadijah sama Siti Aisyah. Lalu pada umur berapa Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah? Pada umur 25 tahun. Lalu mujizat terbesar dari Nabi Muhammad itu apa yang diberikan Allah? Kitab suci Al-Quran. Ya, terima kasih Ade, maaf mengganggu waktunya. Assalamualaikum Dek. Waalaikumsalam Kak. Maaf ya mengganggu waktunya. Iya, gak apa-apa. Sebelumnya kakak akan mewawancara Ade mengenai tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Nah langsung aja ya Dek. Yang pertama, siapa nama ayah Nabi Muhammad SAW? Abdullah. Dan siapa ibu Nabi Muhammad SAW? Siti Aminah. Lalu lahir di mana dan tanggal berapa Nabi Muhammad SAW lahir? Di kota Mekah tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Lalu usia berapa Nabi Muhammad wafat? 63 tahun Kak. Lalu nama peristiwa ketika Nabi Muhammad diberi wahyu untuk memerintahkan sholat Isra disebut? Mi'raj. Ya. Lalu Nabi Muhammad pernah hijrah dari kota apa ke kota apa ketika berdakwah sembunyi-sembunyi lalu terang-terangan? Dari kota Mekah ke kota Madinah. Lalu siapa nama kakek dari Nabi Muhammad SAW? Abdul Muthalib. Lalu nama paman dari Nabi Muhammad SAW yang belum sempat masuk Islam lalu baik kepada Nabi Muhammad? Abu Talib. Lalu siapa pengganti Nabi Muhammad SAW setelah wafat dan menjadi khalifah? Abu Bakar Asy-Siddiq. Lalu jumlah khulafaur rasyidin itu ada berapa? Ada 4 Kak. Lalu nama gua yang dijadikan untuk berholwat Nabi Muhammad namanya apa? Gua Hiro. Lalu wahyu pertama yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad itu surat apa? Surat Al-Alaq ayat 1-5. Lalu sebutkan 2 istri Nabi Muhammad. Khadijah dan Aisyah. Lalu usia berapa Nabi Muhammad menikahi Khadijah? 25 tahun. Lalu mujizat terbesar Nabi Muhammad itu apa? Kitab suci Al-Quran. Terima kasih ya Dek. Iya, sama-sama Kak. Assalamualaikum Dek. Waalaikumsalam Kak. Maaf mengganggu waktunya. Kakak akan menanyakan perihal tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Iya Kak, boleh. Nah, yang pertama langsung aja ya. Siapa nama ayah dari Nabi Muhammad SAW? Abdullah.
Yang kedua, siapa nama ibu Nabi Muhammad SAW? Siti Aminah. Lalu pada tanggal berapa di mana Nabi Muhammad SAW lahir? Di kota Mekah. Tanggal 12 Rabiul Awal. tahun Gajah. Lalu pada usia berapa Nabi Muhammad SAW wafat? 63 tahun. Lalu siapa nama kakek Nabi Muhammad SAW? Abdul Muthalib. Lalu siapa nama paman Nabi Muhammad? Abu Thalib. Lalu sebutkan 2 istri Nabi Muhammad. Siti Khadijah. Aisyah. Lalu pada umur berapa Nabi Muhammad menikahi Siti Khadijah? Umur 25 tahun. Yang terakhir, mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Rasulullah adalah Al-Quran. Terima kasih ya, Dek. Iya, sama-sama. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam teh. Kakak mau bertanya tentang sejarah Nabi Muhammad kepada Adek. Yang pertama, langsung aja ya. Siapakah nama ayah Rasulullah? Abdullah. Lalu, siapakah nama ibu Rasulullah? Aminah. Lalu, kapan Rasulullah SAW lahir? Pada dilahirkan di Makkah pada tanggal Senin 12 Rabiul Awal bulan April Tahunnya? tahun gajah. Bagus. Lalu, siapa nama kakek Rasulullah? Abdul Muthalib. Lalu, paman Nabi Muhammad SAW itu siapa yang baik dan tidak sempat masuk Islam? Yaitu Abu Thalib. Lalu, sebutkan 2 istri Rasulullah. Yaitu Khadijah dan Aisyah. Lalu, apa mukjizat terbesar yang diterima oleh Nabi? Yaitu kitab suci Al-Quran. Nah, segitu dulu ya, Dek. Terima kasih. Nah, sebelumnya saya mau bertanya mengenai jadinya sejarah. Teteh udah diwawancara kan ya sebelumnya. Jadi sejarah kebudayaan Islam itu menurut Teteh penting nggak diajarkan sejak dini kepada anak-anak? Kalau menurut saya sih penting, soalnya kan anak-anak apalagi kalau masih kecil ya, jadi sebelum mereka besar gitu, jadi udah ditanamkan, jadi gimana kalau sifat Rasul itu kayak gimana, jadi sahabat-sahabat Nabi itu dulu kayak gimana gitu, jadi biar mereka teh udah besarnya itu enggak gimana ya, dalam pergaulan pun mereka seenggaknya gitu mereka tahu kalau misalnya sifat dari Rasul yang sebenarnya juga kayak gini gitu, yang baiknya kayak gitu. Jadi bisa supaya anak-anak itu bisa mencontoh ya. Gitu, jadi bisa mencontoh dalam pergaulannya gimana gitu. Ya, menurut saya kayak gitu. Ya, terima kasih Teh. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari wawancara yang telah saya lakukan. Jadi kebanyakan orang-orang yang diwawancarai lupa mengenai sejarah Nabi Muhammad SAW. Nah, padahal mereka telah mengetahui dan mempelajari. Oleh karena itu, pendidikan sejarah kebudayaan Islam penting untuk diajarkan sejak dini kepada anak-anak. Karena sejarah kebudayaan Islam itu bukan hanya nama-nama tokoh yang dihafal itu tempat, tanggal, melainkan sejarah kebudayaan Islam dapat menjawab tantangan di masa yang akan datang. Jadi kegagalan-kegagalan para tokoh, kesuksesan para tokoh dapat kita ambil pelajarannya agar kita dapat memperbaikinya di masa yang akan datang. Lalu mengenai Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi kita yang harus kita contoh akhlaknya, perilakunya, karena sebaik-baiknya akhlak adalah akhlak Nabi Muhammad SAW. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari kita harus mencintai Rasulullah dengan cara mengamalkan sunnahnya, mencintai Rasulullah, mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah. Karena kita tidak beriman kepada Allah jika kita tidak beriman kepada Rasulullah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.